Shalom. Saudara yang kekasih, berdasarkan sejarah Alkitab yang diikuti sejarah gereja, masa-masa kini murid-murid Yesus disuruh di Yerusalem menunggu Roh Kudus tercurah. Maka saat seperti ini kita bukan menunggu Roh Kudus tercurah. Jolali nggih, monggo pro konco. Jangan lupa, Roh Kudus nggak kita tunggu. Kadang-kala orang nggak mengerti Alkitab, termasuk bahasa aslinya. Roh Kudus itu turun sekali untuk seterusnya, bukan naik turun. Maka orang Kristen jangan menunggu Roh Kudus, tetapi Roh Kudus menunggu Anda. Bukan saja Anda yang belum terima supaya menerima Dia, tapi juga yang menerima Dia harus mau dikendalikan Dia. Mayoritas orang Kristen termasuk pendeta gak mau dikendalikan Roh Kudus. Termasuk yang sedang melihat saya sekarang. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Mulai kita dari aspek terminologi. Aspek apa? Studi kata. Roh Kudus. Berapa kata Roh Kudus? 2. Yaitu roh yang diutus membuat kita kudus. Itu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ditekankan? Roh Kudus datang yang sakit sembuh. Bukan itu penekanan Roh Kudus. Ampun deh Kristen ini. Halo, sakit sembuh itu bukan ciri utama Kristen. Tuh ngelawan muka Anda nih. Halo, sakit sembuh itu bukan ciri utama Kristen. Tetapi kelakuan benar yang menimbulkan keteladanan hidup itu ciri utama Kristen. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan. Itu ciri utama Kristen. Ada pendeta saya bimbing lama tapi tetap keras kepala. Khotbahnya bagus, jemaatnya puluhan ribu. Banyak mujizat-mujizat. Tetapi tetap ngotot, tetap bertahan dengan istri simpanan. Kan rusak Kristen seperti ini. Bukan di khotbahnya orang kelihatan Roh Kudus. Bukan di penyembahannya orang kelihatan Roh Kudus. Bukan di buatnya. Bukan. Ketipu setan Anda. Tapi di kelakuannya orang itu dipimpin Roh Kudus atau tidak. Saya gembala jemaat di Jakarta. Ada pemimpin pujian di gereja saya, tinggi, besar, ganteng, kayak saya, kata orang buta. Kok gitu ketawanya? Penistaan Anda ini. Ganteng, tinggi, besar, asal menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang, gemetar-gemetar menyembah. Tapi saya ketemu dia di jalan raya, naik motor, lawan arah. Orang lain gemetar sama dia, ya rusaklah. Ada orang Kristen bagus di gereja, di rumah nggak bagus tuh. Nyambung nggak sih? Halo, nyambung nggak? Nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Kan orang bisa kita bohongi, Tuhan kan nggak bisa. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Agak tahu Anda mengenung kepedihan. Ayolah. Lumpuh berjalan, bisa nggak Tuhan buat? Tapi lumpuh berjalan belum beres hidup, masih beres fisik. Masih beres fisik, hidup belum. Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Ya Tuhan, ini aja lu korupsi. Tuhan, ampunilah mereka ini Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang diucapkan. Jawab, berapa yang sembuh?
semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Karena yang satu mau belajar membereskan hidup. Yang 9 hanya beres fisiknya, hidupnya kagak. Kayak orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Pekerjaan lu beres, uang lu beres, bohong lu gak beres, kan rusak. Pekerjaan lu beres, jabatan lu makin naik, perjinahan lu gak beres, rusaklah Kristen seperti ini. Khotbah kayak gini kurang populer dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak ada masalah dong, khotbah itu khotbah kebenaran. Aminnya 2 orang. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Ini Roh Kudus. Yang suami yang udah menikah, yang punya suami, yang punya istri, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang punya suami, yang punya tinggi-tinggi, jangan setengah tiang, supaya jangan ditaksir lagi loh. Tinggi-tinggi, udah, dengar baik-baik. Suami istri, dengar baik-baik. Anda punya sikat gigi, saya ulangi, Anda punya sikat gigi masing-masing atau satu untuk berdua? Masing-masing kan? Kalau kita sikat gigi kita di rumah, datang tamu atau teman kita dari daerah lain, boleh nggak pinjam sikat gigi kita? Nggak boleh, itu kiamat lokal. Ngerti nggak? Arti Roh Kudus, kudus artinya bukan sekedar suci, kudus artinya khusus. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Penebusan. Konsekuensi logis Anda ditebus, Anda bukan kepunyaan Anda lagi, tetapi kepunyaan Kristus. Imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, eksklusif. Roh Kudus dikirim supaya Anda bukan kepunyaan Anda lagi, tapi milik Kristus. Kenapa orang maki kita nggak balas maki? Karena mulut kita nggak milik kita lagi, milik Kristus. Jujurlah Bapak Ibu anak-anak muda, jujur supaya jangan nggak cerdas Anda. Jujur, kalau orang bilang monyet lo, sakit hati nggak? Jawab dong, sakit hati nggak? Kenapa sakit hati? Maaf, saya kok padanya ya. Kenapa sakit hati? Karena masih bodoh. Catat dong Bebe. Karena nggak ngerti Roh Kudus Anda. Why? Catat Bebe. Kalau orang ngomong sama kita, monyet lo, itu omongan salah atau benar? Kalau omongan salah, kenapa mempengaruhi Anda? Omongan salah itu nggak berbobot. Kalau omongan yang salah masih mempengaruhi Anda, sulit banget kebenaran mempengaruhi Anda. Karena yang salah masih Anda agung-agungkan, bisa mempengaruhi Anda. Salah satu Kristen yang bodoh membalas kejahatan dengan sakit hati, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bodoh karena nggak ngerti Roh Kudus. Walaupun khotbahnya bagus, walaupun penyembahannya terharu-terharu. Siapa dong? Kenapa Tuhan membalaslah kejahatan dengan kebaikan? Karena kejahatan nggak berbobot. Kenapa kita memberkati orang yang mengutuki kita? Karena ada Roh Kudus, kita dikhususkan untuk Dia. Kita nggak terganggu ketika orang mengutuk kita. Mana terganggu orang Kristen dikutuki orang? Amin. Nyambung nggak? Kebangetan kalau nggak nyambung. Ini masalahnya. Jujur, kalau orang bilang monyet loh, nambah nggak bulu kita? Enggak kan? Kenapa seolah-olah Anda kayak monyet? Kan bingung. Orang bilang monyet lo, nambah nggak ekor langsung? Nggak ngaruh. Kristen menghina Roh Kudus, membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak banyak orang ngerti Roh Kudus. Karena selalu kaitan Roh Kudus dengan apa? Bahasa roh. Bukan itu kaitan utama Roh Kudus. Bisa mendoakan orang sakit sembuh. Bukan itu kaitan utama Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan ulang kita bahwa kita ini kepunyaan Allah, sudah ditebus.
Makanya kalau orang bilang sama kita memang gak lazim, karena gak kebiasaan mengerti dipimpin Roh Kudus. Kalau orang bilang sama kita, monyet lo, kata dia, orang lo, kan keren. Keren gak? Ngomongan monyet itu salah gak? Terus kita bilang, orang lo, benar gak? Kenapa gak lazim? Kalau dia bilang, monyet, orang, enak. Udah ngomong monyet dibalas monyet terus menyembah, bagus. Peganglah Allah. Tuhan bilang, ngejek aku kamu. Nyanyi terharu-terharu, kelakuan masih mengharukan. Ya susah lah. Makanya jangan terjemahkan Roh Kudus. Iya, kalau nggak mengerti Alkitab dalam pengertian yang sebenarnya. Roh Kudus membuat lumpuh berjalan, bukan. Ciri Roh Kudus nyata buah roh. Itu ciri utama. Buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? 1. Ya Tuhan kok. Itu bentuknya tunggal. Buah roh, not buah roh. Not plural, but singular. Buah roh. Yaitu apa? 1 buahnya 9 rasanya. Kalah permen nano-nano. Dalam diri seseorang harus nyata 9 rohnya, buah rohnya. Sabar, kasih, sukacita, dan sebagainya. Kalau orang khotbah bagus, penyembahan bagus, tapi nggak sabar dia sama istrinya, sabar sama istri orang, kan niat buka cabang nih orang. Rusak begini. Rusak Kristen seperti ini. Akhirnya rata-rata orang bagus di khotbah, bagus di penyembahan, nggak bagus dalam kelakuan sehari-hari. Ketipu setan Anda. Makanya selalu saya bilang sama para pendeta, para dosen teologi, saya bilang kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda melihat rohani saya, jangan saat saya penyembahan. Jangan saya waktu mengajar sekolah teologi, jangan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Lihat bagaimana sikap saya. Tuh ngelawan muka Anda. Ayo dong. Supaya kita bicara Roh Kudus, roh yang membuat kita khusus untuk Allah. Apa itu? Kita buka 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca 1 Korintus 13 ayat 8 dengan benar. 1, 2, ya. Kasih. Ya belajar dong. Apa yang tak berkesudahan? Apa yang kekal? Iya. Nubuat kekal gak? Enggak. Bahasa roh kekal gak? Enggak. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi saya nggak pernah tertarik menulis gelar saya di nama saya. Karena doktor teologi pun gak kekal. Yang kekal itu kasih. Ini penting sekali. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8 supaya Anda ngerti pekerjaan Roh Kudus. Buah roh itu mulai dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Yes. Kalau baca Alkitab, teliti mana yang absolut, mana yang tidak absolut. Alkitab bicara kesembuhan tidak absolut. Ini absolut. Barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Biarpun khotbahnya bagus, walaupun gelar teologinya seabrak-abrak. Kalau nggak mengasihi, Anda tidak mengenal Allah. Biar jemaatnya ratusan ribu jadi pendeta terkenal, tetapi mengkhianati perkawinannya, lo nggak mengenal Allah. Ini penentu. Kalau sembuh nggak penentu.
Jawab Bapak Ibu anak-anak muda, jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Kalau sembuh belum kapan matinya? Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu blunder. Ayo dong. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Upahnya apa? Ya, kesusahan dan penderitaan. 70 sampai 80. Makanya ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi 4 sesi. 2 sesi coffee time, snack, istirahat sejenak. Terus datang pendeta muda bilang, Pak Ridwan, setelah 2 sesi saya ikuti, waduh, saya mau tanya Pak Ridwan, apa itu? Anak saya umur 4 tahun, ya kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Berapa tahun? 4 tahun. Langsung saya bilang apa? Boleh, keras langsung. Boleh, 4 tahun kan? Boleh, doa kesembuhan lah, 4 tahun. Tapi ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Berapa tahun umurmu? 48. Langsung saya jawab dengan setengah suara. Boleh. 48 kan setengah jalan. Setengah suara dong. Ya Tuhan, gimana sih orang Kristen ini? 48 kan 70 80 setengah jalan dong. Ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Karena sembuh itu nggak prinsip. Ada pendeta sudah pensiun. Pak pendeta, umur saya 88. Ya kenapa? Kenapa Pak? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Ada apa Kristen ini? Lama-lama doa kesembuhan itu kebodohan. Ya, ketawa Anda mengandung kepedihan. Jujur dong, kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay komplain nggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Kan ngamuk Anda. Konsisten dong. Mana lebih bagus? Jakarta atau surga? Kalau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Alah, kayak rohani loh. On time sambil ketakutan. Susah memang. Makanya di gereja lebih suka kesembuhan daripada hidup benar. Rusak sekarang banyak gereja. Saya khotbah di Amerika, di Afrika, saya khotbah di Asia, saya khotbah di Cina daratan. Lebih banyak orang suka kesembuhan daripada bertobat. Nanti Tuhan Yesus nyanyi, mau dibawa kemana hubungan. Mau dibawa kemana dia hubungan kita? Suka sembuh, bohong lu nggak sembuh, lesbian lu nggak sembuh, homoseks lu nggak sembuh, menipu lu nggak sembuh, pelit lu yang auzubillah bin dzalik belum sembuh. Ini ketawa nyambung nggak? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud, pasti nyambung lah. Gak usah ada dusta di antara kita lah. Ngapain khotbah-khotbah kesembuhan? Lumpuh berjalan, jujur Anda lumpuh, bohong lu jalan. Kan susah. Lumpuh berjalan, kekudusan lu lumpuh, perzinahan lu jalan ke neraka. Ini harus dikhotbahkan di hari zaman, walaupun makin gak disukai. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu saudara kekasih, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia gak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Ulangi. Buka Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bagian A-nya. Kejadian 1 ayat 26. Jelas sekali. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Lanjut. Baiklah kita menjadikan manusia gambar dan stop. Baiklah kita. Kita itu jamak atau tunggal. Siapa dia itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Allah Bapa, Allah Putra, nggak ada lebih rendah lebih tinggi. Sekarang ada ajaran Allah Bapa di atas, Allah Anak di bawah. Siapa bilang? Satu, Tritunggal, kesejajaran. Yesus juga menciptakan kita, Allah Bapa juga menciptakan kita, Roh Kudus juga menciptakan kita. Kita di situ menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Siapa kita di situ? Siapa Allah Tritunggal? 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Ulangi, Allah adalah Allah kasih, menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Maka manusia itu makhluk kasih, karena segambar dengan Allah. Makhluk kasih manusia itu. Makanya kalau ada orang kawin cerai, ini nggak ngerti Kristen ya orang. Kalau nggak percaya, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf, expire. Makanya bersyukur Anda sebelum mati dengan khotbah seperti ini, supaya jangan kedaluarsa. Ini penting. Makanya harga mati kasih itu, tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 supaya ngerti pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 tegas sekali, absolut, tidak abu-abu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan, saya punya sahabat orang Brasil, khotbahnya lancar dalam 9 bahasa, termasuk lancar khotbah dalam bahasa Ibrani, lancar khotbah dalam bahasa Yunani, lancar dalam bahasa Mandarin. Tapi kami sepakat, itu bukan ukuran rohani. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Dan bahasa apa lagi? Tahu nggak ini? Bahasa roh. Saya ingatkan Anda, jangan anti bahasa roh. Saya sedih ada gereja anti bahasa roh. Sesat kalau anti bahasa roh. Tapi sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Bahasa roh ada di Alkitab, tapi itu bukan penentu. Makanya bahasa roh bisa berhenti. Kasih kekal itu penentu. Makanya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lanjut. Sia-sia, artinya tong kosong nyaring bunyinya. Ayat 2 operator. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, lanjut, tetapi nol. Saya yakin orang akan kagum sama saya, banyak pengikut saya, kalau saya berdoa gunung di Bogor, Gunung Salak, Gunung Pangrango, saya suruh pindah ke Jakarta. Ada di Jakarta namanya gunung tapi nggak ada gunungnya, Gunung Sahari, saya suruh pindah. Banyak nggak orang kagum sama saya? Halo, Anda ketipu setan kalau itu Anda kagumi. Karena iblis pun akan demonstrasi sakit semua mujizat-mujizat di akhir zaman. Anak buah iblis ada terkecil di Surabaya, Ponari namanya. Taruh air, taruh batu, sembuh-sembuh. Karena orang Kristen suka kesembuhan, orang Kristen pun berduyun-duyun ke sana. Paling gampang disesatkan gereja-gereja yang mengutamakan kesembuhan. Catat dong baik-baik. Catat dong baik-baik. Kalau kesembuhan tidak menyelamatkan, malah blunder. 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 masuk neraka. Mau saya pertegas, kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. 9 masuk neraka. Ayo dong. Kesembuhan nggak menyelamatkan. Ini penting sekali. Makanya memindahkan gunung, iman menyembuhkan, itu nggak menjadi penentu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak ada guna. Kristen gak ada guna khotbah kalau nggak mengasihi. Gak ada guna Kristen kalau penyembahan banyak mujizat tapi tidak mengasihi. Ini penentu, karena Allah adalah kasih. Dia menciptakan kita gambarnya, kita segambar dengan dia, kita makhluk kasih, image of God, imago Dei, kita makhluk kasih. Caranya bagaimana?
Tampilkan Yohanes 14 ayat 15. Kita makhluk kasih. Maka Tuhan bilang apa? Bukti kita mengasihi. Ini penentu. Yohanes 14 ayat 15. Tolong hafal ayat ini sampai mati supaya Anda tahu meresponi pekerjaan Roh Kudus. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, bukti kita mengasihi Tuhan caranya cuma satu, nggak ada dua. Bukan sekolah teologi, bukan bisa khotbah. Halo, sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena semua orang percaya nggak harus bisa khotbah. Karena nggak harus, maka itu nggak penentu. Saya bingung, saya khotbah di gereja besar di Jakarta. Habis khotbah gembalanya maju ke depan. Tiba-tiba dia bahasa roh. Kemudian dia terjemahkan, aku Allah Bapa. Aku menunggu Anda di Israel. Nanti pulang gereja, daftar ikut lagi Israel. Kan ini sedih. Kurang kerjaan Allah Bapa ngurus pendaftaran. Sedih rasanya, manipulatif banget. Anda sampai mati nggak pernah ke Israel dulu, nggak ada masalah. Apalagi Anda gunakan itu Holy Land, not Holy Land. Itu kan kita adopsi dari agama tetangga. Holy Land itu tanah suci. Sana itu bukan tanah suci. Sana itu tanah sejarah. Saya kurang 42 kali ke Israel. Suka mengajar saya di sana. Tapi Anda tahu kan? Setiap kali saya kesana saya arahkan. Hati-hati. Di Yerusalem Timur itu copetnya lebih cepat dari Tanah Abang. Copetnya lebih cepat loh. Terus Anda bilang itu tanah suci, banyak copetnya. Jangan main-main lah. Tanah suci itu di sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hatiku rindu. Langsung malaikat kasih background. Bohong. Rindu ke sana, sembuh melulu. Kapan kesananya? Kok delay terus. Rindu kagak loh. Tapi nyanyinya hatiku. Iya Tuhan, sinetron drakor loh. Itu banyak di gereja. Aduh ketawanya. Ketahuan sekali kayaknya pengalaman pribadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain menuruti perintah Tuhan. Jujur supaya jangan ditipu setan Anda. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Kenapa nggak cerdas? Penjahat tuh suka. Padahal kalau Anda teliti, penjahat kalau suka sesuatu itu nggak ada istimewanya. Orang penjahat suka sesuatu, selera penjahat loh. Ayo dong. Kristen suka kesembuhan, agama lain penjahat pun suka. Sekarang perintah. Apa ulangi? Ada nggak perintah Tuhan kasihlah musuh? Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan? Ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Jujur loh, penjahat suka nggak itu? Yang keras loh? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga. Gimana? Ayo. Masalahnya enggak juga. Terus peganglah tangan ke Roh Kudus. Roh Kudus yang mana lu ngomong? Lu nggak suka ketaatan. Sedih saya lihat orang Kristen sekarang. Kristen hanya di nyanyian, Kristen hanya di khotbah, bukan di kelakuan. Iblis itu bapak pembohong. Silakan kau nyanyi, silakan khotbah, silakan kau bernubuat, silakan kau bahasa roh, silakan banyak mujizat. Yang penting jangan kasihi orang lain, jangan lakukan perintah Tuhan. Tertipu. Ini dia, jikalau kau makhluk kasih, jikalau kau mengasihi aku, itu kelihatan di pelaku firman. Bandingkan dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aktivis gereja, pendeta terkenal, banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi tidak pelaku firman. Ini penting. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jelas sekali. Ayat 21 menegaskan kita makhluk kasih. Makanya tegas sekali Matius 7 ayat 21 operator. Sahur.
Wih, belum bangun ya. Matius 7 ayat 21. Lihat dong, bukan setiap orang. Kalau setiap orang artinya tidak ada pengecualian. Entah sekolah teologi atau enggak, entah gembala besar atau kecil, tidak pun. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam, bukan. Melainkan siapa? Berarti melakukan perintah Tuhan. Iya, melakukan perintah. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Karena apa? Karena banyak aktivis gereja nggak di Amerika, nggak di Eropa, nggak di Afrika, nggak di Asia, nggak di Australia. Ayat 21-22. Ayat 22. Ini dia. Pada hari terakhir berapa orang? Kata Alkitab banyak artinya mayoritas. Makin langka orang dipimpin Roh Kudus. Biarpun nyanyi terharu-terharu belum tentu dipimpin Roh Kudus. Biarpun melakukan banyak mujizat belum tentu dipimpin Roh Kudus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat, kata banyak mujizat menggambarkan mujizatnya terjadi semua. Demi namamu juga. Apa yang kemudian ayat 23? Jelas, pada waktu itulah Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah orang yang bernubuat usir setan melakukan banyak mujizat kejahatan karena tak pelaku firman. Anda kalau bisa khotbah tapi dimaki Anda balas maki, mana mengenal Roh Kudus Anda? Ini masalahnya. Anda karena konflik rumah tangga berkepanjangan, niat Anda cerai, mana ngerti Roh Kudus Anda? Sama sekali tidak ngerti. Biarpun jemaatmu banyak, biarpun kau terkenal, karena ciri utama Roh Kudus, buah Roh kasih dimulai. Dimulai dengan kasih, bukan yang lain. Makanya ciri utama Kristen, gambar Allah adalah kasih, maka dia harus pelaku perintah Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kita buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Jelas sekali. Ketika Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah, maka mereka makhluk kasih. Kalau kasih kepada Tuhan harus melakukan perintah, Tuhan fasilitasi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah supaya mereka bisa mengaktualisasi bahwa mereka makhluk kasih. Jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku, ku fasilitasi perintah ini. Ketika saya mimpin retreat di perguruan terkenal di Indonesia, retreat, waktu istirahat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, baru saya tahu ada di situ orang Batak, pinter, juara dia. Oh kamu cerah? Teman-teman bilang, iya Pak, dia ini terbaik ini, selalu IP-nya menuju sempurna 38, 39, 4, 38, 39, wow pinter sekali kamu. Begitu masuk sesi, dia angkat tangan. Pak Pendeta saya mau tanya. Oh ya? Wah orang pintar nanya ini. Gimana? Saya mau tanya tuh, Pak Pendeta. Mengapa Tuhan buat pohon yang gak boleh dimakan, gak boleh diambil, dimakan? Coba gak dibuat. Kan manusia gak jatuh dosa. Waduh saya bilang, pertanyaanmu menunjukkan kau gak pintar. Loh kenapa Pak Pendeta? Yuk kita samakan persepsi. Mau nggak kita mendekati Allah? Allah itu sempurna, setuju nggak? Allah itu sempurna, setuju nggak? Dia nggak pernah salah, setuju nggak? Dia juga setuju. Kalau Allah sempurna, Allah nggak pernah salah, jangan tanya mengapa Allah buat. Karena dia sempurna nggak pernah salah. Dia nggak kenapa-kenapa, lu yang kenapa. Jangan salah, bukan Allah. Allah nggak kenapa-kenapa. Kau pintar kalau kau bertanya, mengapa aku nggak ngerti Tuhan buat pohon di tengah itu? Mengapa aku, bukan mengapa Allah? Karena Allah nggak kenapa-kenapa, lu yang kenapa. Nyambung nggak? Iya, karena lu kenapa? Tuh.
Ini masalahnya. Tuhan gak pernah. Kenapa? Tuhan itu sempurna, menciptakan manusia segambar Dia, maka difasilitasi. Kalau kau mengasihi aku, kau menuruti segala perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lanjut ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat ini seharusnya dipelajari benar para pendeta, orang Kristen untuk mengerti Roh Kudus. Artinya, fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Kurang kerjaan Anda menyebut nama buahnya, buah kuldi, buah simalakama, itu buah kurang kerjaan. Entah itu apel atau anggur, entah alpukat, masa bodoh. Karena bukan fokusnya buahnya, tapi perintahnya. Artinya, kalau kau taat, itu menunjukkan kau mengakui aku penciptamu. Ketaatan, satu statement hidup yang berbobot. Kau mengakui aku ciptaan Allah. Allah adalah kasih, aku makhluk kasih. Maka bukti aku mengasihi Allah, aku melakukan perintahnya. Taat adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot, mengatakan kau pencipta. Kalau kau taat, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kau mengakui kaulah Tuhanku, kaulah. Hanya ketaatan, statement hidup yang berbobot, mengakui Yesus Tuhan, Yesus Raja. Khotbah tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan dan Raja. Kalau Anda tidak taati firman-Nya, itu dia. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, berkata kaulah segala. Hanya ketaatan. Ketaatan satu-satunya berbobot mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus. Makanya referennya apa? Ku renungkan firman-Mu. Lanjut, siang dan lanjut, ku pegang dan yes. Pegang itu perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Ada apa Kristen ini? Jujur, Tuhan pernah ingkar janji nggak? Tuhan pernah nggak lupa janjinya? Tuhan pernah nggak bohong janjinya? Karena Dia tidak pernah lupa, tidak pernah ingkar. Anda lupa janjinya nggak ada masalah. Dia nggak pernah lupa. Anda lupa nggak ada masalah. Dia nggak pernah lupa. Makanya saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu, kalau boleh nggak ada satu saja karang tentang lagu janji Tuhan, satu aja. Kalau kau lagi lemah, kalau kau normal, nggak usah nyanyi janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan ngomong apa di surga? Nggak usah kau ingatkan aku nggak lupa ingatan. Kau lupa perintahku. Ada nggak orang Kristen tadi pagi lupa baca Alkitab? Ada. Di sebelah kiri Anda persis orangnya. Sebelah kiri Anda itu lupa baca Alkitab. Benar. Lebih ngeri lagi sebelah kanan Anda itu lebih lupa gitu. Lupa ingatan orang itu. Ayo dong. Orang kan bisa Anda bohongi, Tuhan kan bisa. Ini masalah serius. Kanker nggak serius. Sekali lagi, kalau Anda mau masuk surga, niat mati dong. Ngerti nggak? Kalau Anda ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, jawab, mana lebih efektif? Naik pesawat atau jalan kaki? Naik pesawat kan? Jalan kaki kan lama. Kalau Anda mau naik ke surga, mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Bagi orang benar kanker nggak masalah. Lebih cepat kita masuk surga. Bisul lama banget. Jadi kalau orang benar kena kanker, nggak usah nangis. Kalau orang benar masih buka situs porno, nangislah kamu. Kenapa aneh-aneh Kristen ini? Karena nggak ngerti Roh Kudus. Yang ada apa? Roh Kudis. Tahu nggak Anda? Kudis. Kurang disiplin. Makanya Anda punya dengan roh kuman, roh kurang iman, dan penuh roh kurap, kurang urapan. Udah kudis, kuman,
kurang. Terus nyanyi, aku anak raja. Langsung malaikat kasih back sound, raja gembel. Iyalah, udis kurak kumen, raja mana lo? Ayo dong, tolong tersinggung dong. Berarti belum mati rasa Anda. Kalau Anda malas baca kitab serius, kalau Anda kanker nggak serius. Nggak kenal Roh Kudus orang Kristen ini. Ada orang Kristen merokok nggak? Kalau ada sini tolong dengar baik-baik. Ditegur, jangan merokok itu dosa. Bertobat nggak dia? Enggak. Malah bilang dia, biarin. Ji samsuk, jiwa sampai surga. Susah. Dablek, susah. Ditegur dosa, nggak ada nangis-nangisnya. Tapi kalau dokter bilang, Pak berhenti merokok. Kenapa dong? Berhenti merokok. Kenapa? Anda kanker paru-paru stadium akhir. Berhenti nggak? Makanya kalau Anda masih merokok, tolong kanker supaya sembuh lu merokoknya. Tuhan, tolong sembuhkan kankerku sambil merokok. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya bilang petir sambar nih orang, biar kosong. Susah, kayaknya Tuhan itu babunya hebat sekali. Kau merokok, terus sembuh kankermu. Tuhan, Anda makan daging 5 hari daging lu, Kristen kedagingan, makan daging. Tuhan dalam Yesus, tolong kolesterolku tetap netral. Hebat banget loh. Inilah rusaknya Kristen. Jadi Yesus taat sama kita, rusak. Kita yang taat sama dia. Karena bukan kita nebus dia, dia yang nebus kita. Makanya disuruh taat. Jawab, akhirnya Adam dan Hawa taat atau enggak? Itulah dosa. Yang paling indah dalam hidup ini taat, yang paling mengerikan dalam hidup ini tidak taat. Apa kata Tuhan? Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pasti engkau mati. Ngeri sekali nggak taat itu. Ngeri sekali nggak taat itu. Makanya fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Perintahnya. Hai suami, kasihlah istrimu. Loh Tuhan, istriku cerewet. Fokusmu bukan cerewet istrimu, fokusmu perintah Tuhan. Kenapa Kristen? Loh istriku cerewet. Kenapa gagal fokus Anda? Loh memang cerewet? Gak ada Alkitab memfasilitasinya. Hai suami, kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja boleh. Gak ada. Gak ada. Saya mengasihi istri saya gak ada kaitan dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya karena itu perintah Tuhan sama saya. Itu bukan perintah istri, itu perintah Tuhan. Kenapa aku taat mengasihi istriku sekalipun dia cerewet sampai mati? Karena aku beribadah sama Tuhan, bukan beribadah sama istri saya. Amin. Aminnya satu orang, susah. Jangan-jangan Anda suka ngehajar istri Anda kali. Tapi jujur, hai istri, tunduklah pada suamimu. Banyak gak orang Kristen ganti itu ayat? Hai istri, tanduklah suamimu. Ya susah. Loh, Pak perintah suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Loh suamiku kasar, gak ada kaitannya Bu. Itu kan kalimat bodoh. Di mana bodohnya Pak? Dengan kata Tuhan, hai suami kasihlah istrimu. Kau bilang suamiku kasar. Artinya aku gak mau taat sama kau Tuhan karena kelakuan suamiku kasar. Kalau dia gak kasar baru aku taat. Berarti kau taat sama Tuhan tergantung kelakuan suamimu. Binasa lah kau ke neraka. Gak taat mati. Itu ya. Yang ngeri itu gak taat tunduk pada suami. Yang ngeri itu gak taat mengasihi istri. Karena itu perintah Tuhan. Ada ibu masih dablek. Apa dia bilang? Enak aja Pak Pendeta ngomong. Kenapa? Bapak gak kenal suami saya. Gak ada Alkitab memfasilitasinya. Hai pendeta, kenalilah suami orang. Kurang kerjaan saya kenal suami lu. Gak ada perintah. Kalau ada perintah Tuhan saya kerjakan. Gak ada masalahnya. Dari Kejadian sampai Wahyu gak ada perintah Tuhan. Hai pendeta, kenalilah suami orang. Kenapa harus saya kerjain? Ketawa Anda ada unsur penolakan. Susah. Makanya Bapak Ibu, dengarlah Alkitab. Dosa itu mengerikan, tidak taat itu mengerikan. Akibatnya putus hubungan dengan Allah. Langsung ada nama diusir.
Padahal ngambil buahnya berapa karung? Satu doang. Makanya ketika ada pendeta Manado bilang, Pak Ridwan, jujur apa? Coba Adam dan Hawa itu orang Manado. Kenapa? Mereka tukang makan. Maksudnya apa? Ada ular goda, langsung ambil cari-cari. Langsung saya bilang, kau lebih jelek daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena kau tukang makan ular kau rica-rica. Nggak perlu ular, kau makan juga itu buah karena kau tukang makan kan. Ambil juga itu buah, kau makan juga tanpa ular kau tergoda. Repot lagi. Wah, kaget dia. Dia bilang, kalau gitu paling cocok orang Batak. Jangan orang Batak. Orang Batak bukan buahnya, pohonnya pun dicabut, dipindahin. Aduh, janganlah. Gak usah ketawa, kalian bertobat aja kalian semua. Disuruh memberikan perpuluhan masih hitung-hitungan. Rusak Kristen ini. Ada nggak orang Kristen menyembahnya terharu-terharu, tapi soal memberikan perpuluhannya masih mengharukan? Ada nggak? Nggak ada di sini satu. Lebih ada kan gitu kan? Ayo dong. Sekali lagi, kanker nggak serius, ulangnya apa? Nggak punya anak sampai mati nggak serius, ulangnya apa? Nggak taat serius, ulangnya apa? Yes. Makanya dikirim Roh Kudus kepada kita, buka Yohanes 16 ayat 6, 7 sampai 11. Dikirim Roh Kudus ayat 6, Yohanes 16 ayat 6 sampai seterusnya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Apa itu? Lanjut ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Apa artinya? Orang murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan, mirip orang yang sedang melihat saya sekarang ini. Fokusnya yang kelihatan. Lumpuh berjalan kelihatan atau enggak? Makanya ketika kau mati, kau berduka cita. Padahal mati itu hidup untuk Kristus, mati adalah jangan bohong loh. Tapi dimensi kita dimensi kelihatan. Percayalah, yang nggak punya mobil dapat mobil. Ya Tuhan, kenapa yang begini khotbah-khotbah? Sebelum kita lanjut, tampilkan operator 2 Korintus 4 ayat 18. Supaya kita ngerti Roh Kudus. Ngapain kita dipegang, dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup kepada kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Apa yang kekal? Sedih banget. Yesus Anda identikan dengan sakit sembuh. Itu kelihatan. Yang kelihatan sementara. Jawab. Lazarus dibangkitkan nggak? Kelihatan nggak? Laut dibelah. Kelihatan nggak? Itu kan sementara. Lazarus dibangkitkan nggak? Mati lagi nggak? Karena sementara. Yang Anda kenal di Jakarta itu Lazarus Simanjuntak. Beda orangnya. Itu sementara yang kelihatan. Ya Tuhan. Laut terbelah nggak? Sekarang terbelah atau udah gabung? Semua yang kelihatan itu sementara. Makanya 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Kelihatan sembuhnya. Tapi saat yang mulai belajar nggak kelihatan, yaitu bertobat. Jangan kagum dengan lumpuh berjalan tanpa pertobatan. Ayo dong. Ini penting, makanya pekerjaan Roh Kudus jangan soal sakit sembuh, soal dirubah kelakuan kita. Ini penting sekali. Sehingga banyak orang Kristen udah melayani khotbah. Saya pernah kenal seorang worship leader yang bagus sekali di Bandung. Mati dibunuh oleh teman homoseksnya. Sedih kan? Lu worship leader kelihatan. Tapi homoseksual gak kelihatan, mengerikan kan? Kekal itu ke neraka. Binasa dia.
Halo, sekali lagi, orang bisa Anda bohongi, Tuhan nggak bisa Anda bohongi. Stoplah berbuat dosa. Ini penting. Ini khotbah-khotbah yang bekerjanya Roh Kudus. Bukan soal sakit sembuh. Percayalah gajimu tahun ini naik 2 kali lipat. Bukan itu kurangnya. Sedang sampai ada pendeta terkenal. Kalau saya sebut namanya Anda pasti kenal. Dia bilang apa? Pak Ridwan saya nggak setuju. Kenapa? Saya beriman umur saya 120 tahun. Beriman berapa? 120 tahun. Anda nggak ngerti iman. 120 tahun kan kuantitas, bukan nilai. Loh saya beriman. Jangan ngomong gitu, itu salah. Itu kuantitas, kelihatan. Orang berdoa iman 120 tahun itu kan kebodohan. Loh kenapa kebodohan? Adik kakak udah pada mati semuanya. Jangan-jangan anak muda mati, ngerepotin orang loh. Ada apa bisa-bisa? Kalau umur 120 tahun ukuran iman, kenapa Yesus nggak mati di kayu salib umur 120 tahun? Siapa tahu? Yesus disalib mati berapa? 33 something. 33 something. Anda rata-rata lebih tua daripada dia. Karena bicara kualitas bukan kuantitas. Mendingan Anda mati umur 35, hidup benar, daripada 70, 75 tahun, 80 tahun nggak mati-mati, tapi tetap pemarah. Berak celana nggak sadar. Terus maki-maki orang. Sampai tetangga Anda nyumpain kok belum mati-mati opa satu ini. Karena ya. Jangan bicara kuantitas dong. Nggak kenal Roh Kudus tapi khotbah-khotbah tentang Roh Kudus, bingung. Rak nyambung. Akhirnya kuantitas kan. Puji Tuhan saya beriman, mobilku 5. Ya Tuhan. Kenapa kuantitas ukuran? Kadang-kadang gereja dengan Gunung Kawi nggak ada beda kalau begitu ukurannya. Susah itu nih. Makanya Bapak Ibu, ini kita harus mengerti pekerjaan Roh Kudus. Kembali kita kepada Yohanes 16. Kita jangan lagi berduka hal-hal yang nggak kelihatan. Jujur dong, jujur. Mana orang sulit balik pulang ke rumah? Ketinggalan handphone atau ketinggalan Alkitab? Sulit balik ke rumah. Alkitab. Kalau ketinggalan handphone balik nggak? Tumben jujur lu. Susah Kristen sekarang ini. Tolong tersinggung dong. Untunglah Anda tadi nggak niat nggak ke gereja, akhirnya ke gereja supaya ditonjok Tuhan Anda dengan firman-Nya. Supaya dirubah kita ini. Itu yang saya bilang, mana orang sulit terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Halah, kok rohani loh. Gereja. Jujur dong, kalau pesawat Anda ke Jakarta jam 7 sampai bandara jam berapa? Ngerti kan? Kalau ibadah Anda jam 7 sampai gereja jam berapa? Ampunilah mereka Tuhan. Kenapa? Karena uang Tuhannya. Ada coba saya, kenapa kau sulit terlambat ke bandara? Kenapa kau sulit? Apa dia bilang? Pak, kalau terlambat ke bandara, angus tiketnya, uang kan? Kenapa kau selalu terlambat ke gereja? Kalau terlambat di gereja, udah lewat kolektornya. Puji Tuhan. Gak usah ketawa, nangis aja kalian semua. Susah memang. Gak banyak orang suka dipimpin Roh Kudus. Ketika terlambat ke gereja, istrinya tegur, Papa, terlambat nih, terlambat. Mah, masih pujian, enak. Masih pujian, belum firman, so akrab. I am a friend of God. Alah, friend-friendan lo. Susah. Belum khotbah mah, gak usah takut mah. Tapi seharusnya kita kata, udahlah, masih nyanyian itu. Enak banget. Akhirnya berikutnya mau ke bandara, suaminya siap-siap. Mama, terlambat kita. Nanti udah boarding. Pak, masih ada di situ. Nanti kalau dia di landasan pacu kita kejar lah. Susah. Rusak Kristen ini. Lebih panik terlambat pesawat daripada terlambat ibadah. Jangan pura-pura gak dengar loh. Ayo dong. Kita sedang main-main bicara Roh Kudus. Kalau kita lebih stres terlambat pesawat daripada terlambat ibadah. Nyambung enggak sih? Nyambung lah, orang kau buku masuk. Makanya ayat lebih baik
lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Yesus pergi dari yang kelihatan jadi gak kelihatan, kan tak terbatas. Kalau dulu Yesus kelihatan, dia ada di Bethlehem, ada di Kapernaum enggak? Ada. Yesus kelihatan, ada di Kapernaum, ada di Yerusalem enggak? Ada. Sekarang, Yesus ada enggak di ruangan ini? Ada enggak di London? Ada enggak di Purworejo? Ada. Lebih bagus dia enggak kelihatan. Supaya tak terbatas kuasamu Tuhan Yesus. Lebih bagus gak kelihatan. Makanya jangan selalu suka panjang umur. Kayaknya mau kelihatan terus kau. Take off lah supaya gak kelihatan. Saya sedih, ada orang tuanya umur 106 tahun. Antara sadar gak sadar, gak kenal dia siapa anaknya. Terus ulang tahun, anak-anaknya nyanyi sama cucunya apa nyanyi? Panjang umurnya. Ya nyiksa aja kalau udah 106 udah gak tahu gitu. Panjang ya Tuhan. Nyiksa aja kan ya. Kakek kau tuh gak butuh lagi panjang, dia butuh take off. Kalian panjang umurnya. Gagal fokus, maunya yang kelihatan sih susah. Lebih baik gak kelihatan. Kenapa? Lihat, karena supaya penghibur itu datang. Siapa penghibur di sini? Ayo, kenapa dia diidentitaskan pertama penghibur? Supaya Anda sehat, Kristen Anda. Kenapa dia disebut penghibur, bukan yang lain-lain? Kenapa? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Begitu kita bertobat ikut Yesus, jawab. Kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Kita ikut Yesus. Kita digembalakan Yesus, bukan Yesus ikut kita. Oh, gembalakan Yesus. Kenapa samar petir? Dengar baik-baik dong. Yesus yang kita ikuti, jawab. Perhatian. Lebih banyak cocok atau enggak cocok? Enggak cocok. Dunia yang kita tinggalkan lebih banyak cocok dengan kita daripada enggak cocok. Mayoritas orang Kristen sukacita memberikan perpuluhan atau susah memberikan perpuluhan? Susah. Termasuk orang yang lihat saya sekarang ini. Benar. Ikut Tuhan itu perlu penghiburan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu cocok atau enggak? Enggak. Paling cocok apa? Balaslah kejahatan dengan lebih baik Anda daripada saya. Kalau saya enggak dulu. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Benar. Kalau balaslah kejahatan dengan kejahatan, kurang puas saya. Apalagi balaslah kejahatan dengan diam, menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan soal sakit sembuh, bukan jadi pendeta terkenal, bukan. Bagaimana supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, mana cocok sama saya? Paling cocok gimana? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan, masukkan kaki kiri kaki kanan, tidak perlu berlatih. Iya. Halo, Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita. Makanya untuk cocok harus sangkal diri, pikul salib. Aduh Tuhan, sangkal diri itu bukan aslinya kita. Aslinya kita bela diri. Pikul salib itu bukan aslinya kita. Nyalipin orang itu aslinya kita. Makanya Tuhan buat lembaga pertama di bumi bukan gereja, apalagi DPR MPR, bukan. Apalagi KPK, FPI, bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Sesat orang memberkati sejenis. Apa artinya? Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Yang belum menikah, tunggu tanggal mainnya. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok.
Maka perlu penghibur di situ. Apanya? Artinya menikahlah dengan lawan jenis. Ulangnya apa? Perempuan sama laki-laki itu bukan beda, lawan. Makanya tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Asal orang konseling menikah, kenapa kalau menikah? Selalu ngomongnya, kami cocok Pak Pendeta. Langsung saya ketawa itu. Bungkus tisu cocok, bawa pulang. Mana ada orang menikah dengan yang cocok kecuali menikah dengan tiang listrik. Ada. Apalagi, kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai. Aduh Tuhan, penipu. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta. Makanya ada pepatah nanggung. Tahu nggak pepatah nanggung? Tak kenal maka itu kan nanggung. Tahu nggak kesambungannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin nggak sayang. Udah. Karena setelah menikah datang apa? Setelah menikah datang satria bajita, berubah tuh, berantem tuh. Paling sulit sabar sama istri, sabar sama suami. Gampang sekali sabar sama istri orang. Dan pura-pura gak nyambung ke bapak-bapak. Terus sabar sama istri orang, terus dipuji istri orang. Kau nikmati, kesurupan kau itu. Makanya dikirimkan Roh Kudus supaya kemunafikan buang jauh dalam berumah tangga. Supaya jangan khotbah kau bagus, kelakuanmu di rumah tangga gak bagus. Dibuang kemunafikan itu. Ini penting sekali. Perempuan itu kayak mie, ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi perempuan. Kalau kau nggak tahu, kau kasih tahu. Dia punya moto terhadap suaminya. Semua perempuan punya moto terhadap suaminya. Kalau bisa kau persulit, kenapa harus dipermudah? Itu rata-rata. Yang belum menikah tunggu tanggal mainnya. Itu. Kenapa? Karena laki-laki sulit dewasa. Maka dikirim si ruwet supaya dipahat kita dewasa. Papi lihat itu. Apa nih? Lihat itu. Yang mana? Buta. Itu lihat loh suami istri yang jalan itu. Kenapa lah? Lihat, perhatikan. Ya kenapa? Lihat dong. Kenapa? Lihat dong. Suaminya jelek, istrinya cantik. Kenapa mau? Terus suaminya lihat. Oh ya Mi. Istrinya cantik. Diprototin suaminya. Kok kalian lihat? Tapi dia nurut. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kok Bapak lihat? Loh tadi Mami suruh naksir ya? Loh tadi lu. Cocok gak? Cocok kali. Itu Roh Kudus dikirim untuk itu. Papi, malam ini kita makan apa? Bakso. Tahu diri ya? Udah tua makan bakso cepat mati lu. Aduh. Jadi apa Mi? Pilih lagi. Sate. Itu daging makan potensi kanker. Gak pintar pilih lu. Jadi apa dong Mi? Pilih. Tadi dia bilang gak pintar pilih, tapi suruh pilih lagi. Gaduh. Papi jam segini gaduh gak ada, gak pernah jelas pilih. Tapi disuruh pilih. Ya udah. Mami punya tempe tahu, kita masak, kita makan gitu aja. Dari tadi begitu kan selesai. Kenapa kau suruh? Cocok gak? Cocok sekali. Perempuan itu ruwet kayak mie. Kalau bisa kau persulit. Nah, yang belum menikah tunggu tanggal mainnya. Lain dengan laki-laki. Laki-laki itu makhluk gagah. Kayak kerupuk kena air kuncup, itu laki-laki. Ya Tuhan, sok gagah loh. Makhluk paling lemah di bumi laki-laki. Tuhan jelas sekali. Apa kata Tuhan? Maka kuciptakan penolong. Siapa penolong? Siapa yang ditolong? Berarti siapa yang lemah? Kenapa gak siuman kalau laki-laki? Jujur, kalau ada suami istri menikah 5 tahun, menikah berapa? Laki-laki akhirnya umurnya 33, perempuannya umur 29. Anak mereka 2. Yang satu umur 4 tahun, yang kedua umur 8 bulan. Yang laki-laki 33, yang perempuan 29. Jujur, salah satu di antara mereka mati,
Siapa yang paling cepat menikah lagi? Usah terlalu keras, sudah tahu. Karena lemah. Ada nggak perempuan suaminya lagi muda meninggal, nggak menikah lagi sampai mati? Ada nggak? Banyak. Itu kuat sekali. Ada nggak laki-laki lagi muda, istrinya meninggal, dia nggak menikah lagi sampai mati? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada lah, langka gitu tuh. Saya bela sedikit lah. Kayaknya lu punya akar pahit nih. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Perlu sekali penghibur. Dalam rumah tangga jangan tolak Roh Kudus. Dia penghibur sejati. Tapi ada suami istri bertengkar, stres suaminya. Dia bukan cari penghibur, dia cari kuntilanak. Ya kesurupan loh. Kok niat buka cabang? Rusak Kristen begini. Siapapun istrimu, siapapun suamimu dengan segala pencak silatnya, jangan niat tukar tambah. Jangan niat ganti. Apalagi buka cabang. Karena itu Roh Kudus dikirim penghibur, menggembalakan jemaat. Selalu gak jemaat itu baik? Macam-macam aneh-aneh. Saya pernah ada jemaat saya pinter sekali. Tamat dari UI, tamat dari ITB, tamat dari luar negeri. Pinter banget. Tetapi pinter nggak identik dengan berhikmah. Tahu nggak Anda? Saya sampai jengkel sekali. Asal saya khotbah, dia selalu di belakang nyeletuk apa? Bohong. Bener loh. Asal saya khotbah, bohong. Aduh. Roh Kudus, Kau hadir di sini, hiburlah aku Tuhan. Ada orang mau membohongan atas aku khotbah, tak mudah. Perlu dihibur. Paling enak apa? Tuhan halilintar sambar orang itu kan enak kan? Tak boleh. Balaslah kejahatan dengan jangan bohong kau. Tahu nggak Anda? Saya mimpin retreat orang Pertamina di Puncak. Dia tahu jadwal saya. Rupanya dia telepon istri saya. Saya duduk depan, nggak lihat saya tidak di belakang. Begitu saya depan mau ada dia, terganggu lagu saya. Begitu saya sampai, bohong. Hiburlah aku Tuhan. Biarpun dia ngomong gitu, aku tetap mengasihi dia. Kan perlu penghiburan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Yes. Mujizat yang indah untuk dipimpin Roh Kudus, milikilah tingkat kesadaran tinggi bahwa kita lemah. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus bekerja mandat. Peganglah tanganku Roh Kudus kapan? Setiap hari, tegas. Ku tak dapat. Yes. Orang mendapatkan pimpinan Roh Kudus, orang itu harus rendah hati. Aku nggak mampu Tuhan, peganglah tanganku. Anda tahu, jemaat saya nyeletuk ini, lebih kurang hampir 3 tahun dia ngomong terus gitu, terganggu saya. Satu kali nggak ada dia, bingung saya. Jadi terganggu saya nggak ada dia. Anda tahu, tahun depan berikutnya dia tulis surat. Pak Pendeta Rituan, saya bersyukur punya pendeta kayak Bapak. Sabar sekali. Saya ada di Filipina Selatan. Menginjili di kalangan orang Islam yang fanatik. Nangis saya, nangis. Tuhan sedang merangkai hidup dia dengan kesabaran orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Jangan marah kepada orang marah. Jangan benci kepada orang jahat. Itulah Roh Kudus, roh penghibur.